Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sama teman-teman jamaah dan sama Tuan Guru karena saya sering bertanya. Soalnya di rohani ini perjalanannya sangat sakit dan membingungkan juga, Tuan Guru. Pertanyaan saya yang pertama, di hadis atau di kitab saya kurang memahaminya, Tuan Guru. Ini masalah Tuhan. Tuhan kan berkata, barang siapa mengenal aku, akunya Tuhan, maka itulah aku. Itu nggak tahu di hadis apa, saya kurang paham apakah itu benar atau enggak, mohon penjelasannya. Terus yang kedua, Tuan Guru, untuk pandangan ahli zuhud itu kan selain pandangan selain Allah kan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Di perjalanan saya, rohani saya itu begini, Tuan Guru, dia, engkau, aku, semua itu Allah. Dari pandangan saya otomatis Allah itu banyak. Dia Allah, engkau Allah, bahkan air, kayu itu pun Allah, Allah, Allah semua. Ya, untuk mengesahkan, menunggalkan satu ahadnya Allah itu cara pandangnya gimana? Apakah dia ya aku ya dia? Mohon penjelasannya. Terus yang di dalam hati bertanya jawab sendiri itu kan warid ya, Tuan Guru ya. Ya, sebetulnya warid itu siapa? Itu kurang paham juga, soalnya sangat menyakitkan, Tuan Guru, kalau nggak ada yang menerangkan. Saya kira dari saya cukup sekian itu, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu juga diterangkan di dalam Ihya. Ada. Itu setahu saya adalah hadits qudsi. Ya. Barang siapa yang kenal dirinya, ini pertama prosesnya itu, maka betul-betul akan kenal Tuhannya. Itu prosesnya di situ. Berarti kita harus mengenal siapa diri kita. Status asli nih awak dhewe iku sapa? Status kita itu siapa? Lah, disinilah Bapak Ibu akan masuk pada bab penguraian sifat hakikatnya hamba dan sifat hakikatnya Allah. Contoh, wujud itu sifat hakikatnya siapa? Allah toh? Wujud. Contoh wujud. Atau hidup. Ini kan tertuang di dalam sifat wajibnya Allah. Wujud itu sifat nafsiyahnya Allah, wajib nafsiyahnya Allah. Hayat, hidup, sifat ma'aninya Allah di dalam sifat wujud. Kebalikan wujud berarti tidak wujud. Adam. Kebalikan sifat hayat, hidup berarti maut atau mati. Kalau kita sudah menyadari kalau kita itu tidak wujud, kita itu tidak hidup, maka itu dikatakan kenal dirinya. Sistem yang seperti ini Bapak Ibu, khayalah umum tidak masuk, nggak diterima. Loh, wong kita wujudnya ya wono ngene kok, lah ngoten nggih. Kok dikatakan tidak wujud? Wong saya bisa makan, bisa apa, kan tandanya aku urip. Lah gitu toh. Ingat, makhluk utawa hamba itu adanya itu sebab diadakan, tapi kudu ngerti asal usule adanya makhluk iku tidak ada. Makhluk asale maut, mati, yuhyi wa yumitu. Lah ya toh.
Asalnya kita itu adalah mati. Terus merasa hidup sebabnya dihidupke Gusti. Nah, ketika Anda masih merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud, merasa urip sebab diuripi sing urip, jenengan punya rasa seperti itu, masih hulek-hulek sampai cukul, gak kira kau kenal aku, gak kira kau kenal Gusti, gak kira jenengan sampai bisa ketemu Allah baik dunia maupun akhirat. Apa ya mungkin orang yang buta itu bisa melihat sama dengan orang yang tidak buta? Sama. Apa mungkin? Sama. Enggak mungkin. Orang yang buta walaupun dimasukkan masjid sini, lampunya dibesarkan, tetap gelap. Gelap. Orang buta. Tapi orang yang tidak buta, jangankan banyak, ada cahaya seberkas aja, akhirnya terang, bisa tahu jalan, tahu jurang, mana jalan mau, mana jurang tahu. Enggak akan tersesat, enggak akan. Ibarat laksana berjalan, enggak mungkin ketabrak cagak, enggak mungkin. Walaupun seberkas cahaya, apalagi berwatt-watt ini, wow. Lah, yang dimaksud pertanyaan pertama bagaimana? Kudu kenal dirinya. Nek wis kenal dirinya ya kenal aku. Maksudnya ya apa? Kalau di dalam diri panjenengan itu sudah tidak berlaku, keakuan kita yang wujud, keakuan kita yang hidup, keakuan kita yang melihat, mendengar apapun, maka itulah yang disebut faqad arafa rabbahu, kenal aku. Sebab yang melihat yang wujud, itu yang wujud sendiri. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin, enggak bisa. Oleh karena kita didominasi sifat basariyah, yang sifat basariyah menekan kepada kita untuk beriman dan merasakan kita yang wujud, kita yang hidup itu lupa, akhirnya sampai kapanpun tidak akan dikatakan bisa kenal aku, kata Allah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tentang masalah Allah banyak, ya. Piye amriye iku dadi siji. Lah ngono toh? Pandanglah banyak itu untuk menjadi ahad. Di dalam Al-Qur'an nek tentang masalah menyebut dirinya Allah, itu mutakalimnya itu tidak hanya ana, mukhotobnya itu tidak hanya ana. Kadang nahnu padahal itu kita lah banyak toh Pak ya. Tapi mengapa Allah menyebut nahnu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lho bahasane lho ngono. Gak kita iki mboten. Padahal kalimatnya itu nahnu. Lah nahnu terjemahnya kita. Allah kok ngomong kita? Kan gak mungkin kalau akal, ya. Gak bisa Pak akal sampean buat menerima, harus dengan iman. Wa nahnu, dan aku akrabu iku lebih dekat min hablil warid, dari urat nadi. Aku iki lebih dekat dari urat nadi. Kok nahnu, kok gak ana apa? Padahal yang lainnya ana, seperti la ilaha illa ana fa'budun. Lagi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, ya'i mutakalim wahdan
fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Le kok gak apa namanya, kok gak harus seperti itu, kok kadang wanahnu. Ternyata ngene Pak, carane sampai nek umpama pingin untuk ke akad, padahal itu banyak nggih, lakukanlah proses ahadiyah. Apa sih ahadiyah? Memandang si A, si B, si C, si D ku la farqa bainahum. Urip si C, si B, si D sampai Z satu pelaku. Allah ya kuwi, Allah ya kuwi, Allah ya kuwi. Laksana gini. Di dalam Al-Qur'an kita dididik Asmaul Husna yang jumlahnya adalah 99. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Itu kumpulkan jadi siji, dicecep oleh asma Allah. Makanya ada Al-Jalalah, lah gitu lah. Dicecep. Berarti 99 itu melebu masuk di dalam Allah. Iki namanya proses ahadiyah. Kalau sudah muncul di taktung Allah nama iku berarti ahad. Kul huwallahu ahad. Terus caranya ya apa? Ya dengan rohaniyah sampean. Jangan menganggap banyak itu banyak. Anggaplah banyak itu tunggal. Sopo sing nguasani sholat subuh atik kunut? Allah. Sing nguasani subuh gak atik kunut? Allah. Siapa yang membaca Fatihah bismillah dibesarkan? Allah. Yang disirikan? Allah. Wonten gelut tak kira-kira? Ono khilaf kira-kira? Mboten enten. Kalau sudah jatuh ke wilayah itu enggak ada yang khilaf. Kalau belum jatuh ke akad, mesti kita adalah fanatik, Pak. Loh, nek gak ono subuh kalau enggak ada kunutnya enggak sah. Harus nek lali, kalau lali lupa kita harus ganti dengan sujud sahwi. Lah gitu toh. Yang tidak pakai kunut bagaimana? Punya hujah sendiri. Gegeran Pak. Nggak bisa rukun umat Islam ini. Khilaf gara-gara saling fanatik kita. Akhirnya tidak rukun. Justru ketidakrukunan inilah yang akan menjadikan kehancuran umat Islam. Ingat, Rasulullah sampun memberikan satu keputusan dalam satu hadis, besok iku ya, besok umatku Islam banyak tapi mutunya seperti buih di lautan. Tahu buih? Untuk nih loh, ning lautan diterpa ombak ke barat, ya ke barat, timur, ya ke timur, ya seperti ini sudah. Diombang-ambing, ya toh? Akhirnya sampai iku lali Allah. Kapan berhentinya khilaf itu kapan? Sama ketika saat kita di thariqah, mohon maaf, silahkan yang ingin jalan dari arah timur, jalan dari arah barat, arah selatan, arah utara, silakan, semuanya itu Allah yang memperjalankan dirimu, tapi jangan fanatik dengan itu, sebab kau bila mana kau fanatik kau akan menyalahkan jalan orang lain yang menurut kamu kau anggap salah. Lah gitu toh? Itu pasti akhirnya mohon maaf, nggak boleh kau itu berguru jenenge dua, nggak boleh, harus satu lah gitu toh. Wis iki eranya tidak era seperti dulu yang disembunyikan, Pak. Eranya sekarang itu transparan. Artinya boleh kamu itu memakai mohon maaf pedoman-pedoman yang lain. Muaranya itu hanya pada Allah. Nek kalau gegeran terus wis tak gak wusul-wusul, temen gak wusul-wusul.
Sampean harus punya prinsip keimanan, sana sing nglakokno ya Allah, situ yang memperjalankan juga Allah, semuanya ya Allah. Sebab kalau boleh saya gambarkan Pak ya, Amit, iki gunung Pak, dukur iki Allah. Boleh kau lewat sisih kene munggah, boleh sisih mriki, sisih sana, silakan. Muaranya hanya pada ada yang terlalu lama Pak, mumet ser gini, akhirnya ya jedule kene, paham nggih? Wis tak gak apa-apa jarno. Ada yang wis gak apa-apa langsung ae abot-abot titik. Misalkan silakan babano. Nek kita ribut masalah jalan, ribut masalah guru, mohon maaf, gak totok bos. Fanatik kita. Wah nek gak guruku ngono, wah gak sah. Kuwi ku pangeran ta. Kok berani ngesah dan tidak ngesahno iku. Lah gitu toh. Sadarlah saudaraku, itu salah satu faktor mengapa kita terlalu lama tidak bisa jalan ke Allah sampai ke usul pada Allah, karena kita masih memandang jalan orang lain kita anggap salah. Padahal di sana yang nglakokke, yang memperjalankan itu juga Allah. Nek ngene rukun enak Pak. Paham nggih? Nah, silakan bertemu Allah waktu sholat, silakan bertemu Allah kau lewat sedekah, silakan bertemu Allah lewat zakat, puasa, haji, bahkan silakan bertemu Allah lewat tengah-tengah kau bekerja. Silakan. Allah iku luas, mboten dangkal. Wis. Jadi harus melakukan proses ahadiyah menuju ke ahad. Yang ketiga masalah wali, ya ta? Apa mungkin wong kula wuta sampean mboten? Apa sah saya mengatakan, oh Pak iki gak wuta, sah mboten? Mboten sah. Bagaimana saya bisa mengetahui kalau bapak gak wuta, lah wong kula niki wuta. Saya mengatakan bapak tidak wuta atau wuta kalau saya tidak buta. Cetoh maksud kula. Jenengan nek pengen tahu wali itu, jenengan kudu dadi wali. Duduk wali murid lo ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wis ono ajiri seperti itu dalam hati kita. Jangan boro-boro kita mengatakan aku wali. Iya bener wali santri. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Ya Allah, kita itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut manakala kita sudah tidak ada, sudah tidak berlaku kita. Kalau kita sudah tidak berlaku diri kita, maka dengan sendirinya yang berlaku hanyalah Allah. Mosok mungkin Allah iku wedi? Tahu gak Allah wedi? Mboten enten Allah wedi. Allah khawatir gak mangan. Allah khawatir nyun sewu. Nek bahasa kita manusia sik nek rasa khawatir, Pak. Anak kusuk dadi apa ya? Sik gak khawatir. Gini. Tak sekolahke suk nek nyambut gawe cek gampang. Nah, ngeten nggih. Tak pondokke suk dhek iku ceke ngalim, dengan ilmu itu nanti dunia akan katut. Lah ngeten nggih. Wis macam-macam iku sifat basaria. Aku suk iku nek mati mlebu surga ben neraka ya. Ora khawatir.
Ketika kekhawatiran itu terjadi, akhirnya ibadah laku dohir iki dipeni. Jadi nggak tahu pernah pulang di masjid. Pulang-pulang kalau makan, gak kerja, gak apa masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya gak apa-apa. Cuman ya. Untuk mencetak jadi kekasih Allah, kembalilah kepada surat Ali Imran ayat 31. Itulah kekasih Allah. Syaratnya harus mengikuti teladani Kanjeng. Kita umat Islam khususnya neladani Rasulullah itu hanya sebatas syariat saja kebanyakan. Sementara hakikatnya beliau untuk bisa sampai makrifat ruhaniyahnya itu sedikit sekali umat Islam itu. Umpama saya, mohon maaf loh ya, umpama saya ranking ini 99,9% itu hanya syariatnya saja. Yang 1% itulah yang menjadi pilihan Allah, jadi kekasih Allah. Hanya itu. Sekarang jumlahnya manusia umat Islam berapa, Pak? Sampeyan hitung dhewe ngono. Itu makanya ojo heran nek ngaji babakan hikam, babakan ilmu tentang hati, tawiti sing ngaji. Nek disetelno orkes, setelno opo ngono modele ya. Sing teko iku teko ndi Pak. Masya Allah. Itulah wis zaman nggih. Umat Islam banyak tapi mutunya seperti buih di lautan. Ini sabda Rasulullah, hadis ya. Faktanya memang iya. Begitulah. Jadi yang disebut wali adalah wong sing kelangan wonge. Orang yang sudah kehilangan orangnya. Sudah tidak berlaku hukum basariyah, yang berlaku hukum basiroh. Pahami? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala di dalam hatimu iman hanya Allah murni millata Ibrahim hanif, maka sirnalah, hilanglah iman-iman yang tadinya saya itu imannya wakeh tadi yo. Saat itu hilang. Tatkala dalam masjid ini lampu mati gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika saat cahaya di lampu dinyalakan, seketika itu kegelapan langsung hilang. Begitu. Ada lagi? Silakan.